Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Michael di channel Indonesian Horror Story. Hari ini saya akan menceritakan pengalaman seram menjadi supir jenazah atau ambulan yang dialami oleh Yanto. Yanto ini saat itu mengalami PHK dari suatu perusahaan. Ia kebingungan bagaimana harus mencari pekerjaan, padahal ia memiliki seorang istri yang harus ia hidupi. Hingga ada suatu lowongan pekerjaan, yaitu supir ambulan di suatu rumah sakit di daerah rumah si Yanto ini. Sebenarnya Yanto ini ragu untuk mengambil pekerjaan tersebut. Ya karena memang dasarnya Yanto ini seorang penakut. Namun mau tidak mau hanya ada lowongan pekerjaan tersebut. Itulah satu-satunya pilihan yang bisa diambil oleh Yanto. Sehingga ia melamar dan diterima menjadi sopir ambulan di suatu rumah sakit. Hari-hari menjadi sopir ambulan si Yanto ini tidak mengalami kejadian yang aneh-aneh. Hingga pada suatu hari Yanto setelah mengantarkan seorang jenazah ke kamar jenazah. Saat ia hendak keluar dari kamar jenazah tersebut, ia seperti dilempari oleh batu dari belakang. Saat ia menoleh, dia tidak menemukan siapapun kecuali jenazah yang ia antarkan tadi. Segera ia bercerita kepada teman-temannya yang juga supir ambulan, dan semuanya bercerita, memang biasa saja, nggak usah takut. Ya kalau kerja jadi supir ambulan yang mengantarkan jenazah pasti ada kejadian-kejadian yang janggal. Tapi kalau cuma dilemparin batu seperti itu tuh sudah sering terjadi di rumah sakit ini. Jadi kamu gak usah hiraukan. Mentalmu juga harus dikuatkan untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Teman yang pun yang lain bercerita. Nanti suatu saat pasti kamu juga lihat ada seorang wanita berwajah pucat yang selalu menunggu di koridor kamar jenazah. Dia setiap malam ada di situ. Kalau kamu belum bertemu, pasti suatu hari akan bertemu. Yanto ini mendengar cerita-cerita tersebut cukup kaget. Untuk mundur dan keluar dari pekerjaan tersebut pun tidak bisa. Karena ia memiliki tanggung jawab. Dia yang dasarnya penakut ini ragu, berpikir harus bagaimana. Mau tidak mau dia harus bersahabat dengan hal-hal gaib seperti itu. Pada suatu saat, Yanto ini mendapatkan shift malam. Ia mendapatkan telepon kalau harus menjemput seorang jenazah korban kecelakaan. Berangkatlah ia untuk mengambil jenazah tersebut dan diantarkan ke kamar jenazah. Saat perjalanan pulang, Yanto ini merinding hebat. Yanto ini mengendarai kendaraan ambulan tersebut dengan laju yang cukup cepat karena takut. Ia ingin segera sampai saja di rumah sakit. Di jalanan yang gelap dengan kecepatan yang tinggi, tiba-tiba ada suara dari belakang Yanto. Pelan-pelan saja, Pak. Ia pun melihat ke belakang dan tidak menemukan siapapun kecuali jenazah yang baru ia ambil tadi. Di perjalanan tersebut Yanto ini takut setengah mati. Ia terus-terusan melafal-lafalkan doa yang ia hafal. Segera saja sampai di rumah sakit, ia menaruh jenazah tersebut dan tidak ada kejadian yang lain. Hingga suatu saat si Yanto ini bertemu dengan seseorang temannya yang ternyata dulu adalah bekas supir ambulan juga di rumah sakit tersebut. Ia bercerita, "Loh, kamu kok ngambil kerjaan di situ? Aku ajak keluar karena emang kejadiannya pasti aneh-aneh setiap ngambil jenazah." Yanto menjelaskan, "Aku juga takut, tapi mau gimana lagi? Adanya cuma pekerjaan ini dan aku tuh punya istri. Gimana lagi aku dari sini?" Temannya tersebut menjelaskan berbagai pengalaman-pengalaman seram yang pernah ia alami. Namun cerita tersebut tidak membuat Yanto mundur atau keluar dari pekerjaannya.
ia berpikir, kalau memang ini resikonya, ya harus aku terima. Bagaimana lagi? Pada suatu hari, Yanto ini mendapatkan piket malam. Dan pada malam itu tidak ada panggilan untuk mengambil jenazah atau orang sakit. Yanto standby di ruang jaga sendirian. Kalau jam piket malam ini memang petugasnya cuma satu, dan kebetulan itu Yanto. Dia mendapatkan telepon dari salah satu perawat menyuruh si Yanto ini melucuti pakaian seorang jenazah. Segeralah Yanto melucuti pakaian jenazah tersebut dan membereskannya. Setelah membereskan, Yanto ini hendak balik lagi ke ruang jaga. Namun sebelum ia keluar dari pintu kamar jenazah, ada yang memanggil nama si Yanto. Setelah ia menengok, dia melihat ada seorang bapak-bapak. Yanto ini nyamperin tuh bapak-bapak tersebut. Setelah itu dia bertanya, loh kenapa Pak malam-malam ada di sini sendirian? Saya minta tolong Mas, saya minta tolong. Loh minta tolong apa Pak? Kenapa Pak? Lalu bapak-bapak tersebut mengatakan, tolong kuburkan saya. Yanto yang mendengar jawaban tersebut sadar kalau yang ada di hadapan dirinya bukan seorang manusia. Segera ia berlari keluar pintu kamar jenazah dan menuju ruang satpam. Karena satu-satunya ada orang di rumah sakit tersebut selain perawat, ya di ruang satpam. Dia standby di ruang satpam saat itu karena takut jika harus menunggu sendirian di ruang jaga. Tak lama ia mendapat telepon lagi dari salah satu perawat. Kalau dia harus mengambil seorang jenazah di salah satu kamar yang berada di rumah sakit tersebut. Didatangilah kamar tersebut, dan sesampainya di kamar tersebut, Yanto ini kaget. Ternyata jenazah yang harus ia ambil ternyata adalah bapak-bapak yang ia temui tadi. Yanto ini semakin keheranan. Kok bisa seperti ini? Hari terus berlalu, gangguan-gangguan juga semakin sering dialami oleh si Yanto. Yanto tidak lagi takut, melainkan mentalnya semakin kuat menghadapi hal-hal tersebut. Dia semakin terbiasa dan dia sudah kurang takutnya terhadap hal-hal seperti itu. Hingga pada suatu hari, Yanto ini harus mengantarkan seorang korban kecelakaan ke rumah sakit lain untuk dirujuk. Karena rumah sakit tersebut tidak bisa untuk menangani korban kecelakaan tersebut. Setelah mengantarkan korban kecelakaan tersebut, Yanto ini balik ke rumah sakit yang dimana ia bekerja. Setelah dia sampai di rumah sakit, ia mendapatkan perintah kalau harus menyerahkan berkas-berkas tersebut ke ruangan berkas yang berada di belakang rumah sakit. Ruangan tersebut memang terletak paling ujung rumah sakit. Biasanya memang banyak orang di situ untuk nyantai, untuk istirahat. Ruangan tersebut memang dipakai untuk karyawan-karyawan lain. Namun pada saat itu waktu sudah menunjukkan cukup malam. Jadi mungkin hampir mustahil jika ada orang di ruangan tersebut. Selain itu, Yanto juga harus melewati lorong yang begitu gelap untuk menuju ruangan berkas tersebut. Yanto membawa berkas dengan rasa ragu dan rasa takut yang dibawanya. Yanto terus berjalan menuju ruangan berkas. Dia terus melangkah dengan ruangan koridor yang begitu gelap. Hingga ia sudah dekat dengan ruangan berkas tersebut. Dari kejauhan dia melihat ada seseorang yang berdiri di depan ruangan berkas tersebut. Hati Yanto ini tentram. Dia berpikir kalau ada orang lain yang di ruangan tersebut, sehingga dia tidak sendirian. Dia terus mendekati sosok tersebut. Dia perhatikan sosok tersebut. Namun Yanto ini melihat ada kejanggalan.
Sosok tersebut seperti melayang. Namun, Yanto ini masih melogikakan kejadian tersebut. Ia pikir kalau sosok tersebut melayang seharusnya ia jauh lebih besar ukurannya daripada manusia yang lain. Namun saat itu tingginya sama dengan si Yanto, jadi sepantaran manusia yang lain. Jadi Yanto ini masih positive thinking kalau sosok tersebut adalah rekan kerja yang lain. Ia terus mendekat hingga saat sampai di belakang sosok tersebut, Yanto ini menyadari jantung Yanto berhenti untuk 3 detik karena kaget dengan apa yang ia temui saat itu. Sosok tersebut hanya terdiri dari kepala dan badan, tidak memiliki kaki. Setelah itu, bukannya lari, Yanto ini malah bertanya kepada sosok tersebut, "Ada dokternya nggak, Mas?" Sosok tersebut menjawab, "Nggak ada, Mas. Tadi habis lihat saya lari keluar rumah sakit." Yanto segera menaruh berkas tersebut dan pamitan pada sosok tersebut. Dalam hati Yanto ini cukup kesal, kurang ajar, ditanyain malah dijawab. Tiap hari kok lihatnya kayak gini sih. Yanto tidak lagi takut terhadap sosok-sosok yang ia temui saat kerja. Ia menganggap hal-hal seperti itu adalah temannya saat kerja. Sekian adalah pengalaman dari si Yanto yang bekerja sebagai supir ambulan, yang berulang kali mendapatkan panggilan untuk mengambil jenazah dan selalu mengalami kejadian-kejadian aneh. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Indonesian Horror Story. Jika kalian memiliki pengalaman atau cerita horor, bisa kalian tulis di komen atau juga bisa tulis di DM Instagram Indonesian Horror Story. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.